Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahmakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ayyu syai'in akbaru syahadah, Qulillahu syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal kitab, ila akhiril ayat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala dudukan kita pada majlis yang Allah cintai, di mana barang siapa yang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala membacakan ayat-ayatnya, maka Allah akan turunkan 4 perkara. Pertama, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat. Wa wasyat alaihimur rahmah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala ini melebihi segalanya. Bahkan orang dimasukkan ke dalam surga atau tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka, itu juga semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila hanya mengandalkan amal kita itu dibanding dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala enggak ada apa-apanya. Ya, akan tertutup semuanya. Orang mengira amalnya baik, tiap hari di masjid, baca Quran, sedekah, puasa dan sebagainya, mengira akan dimasukkan surga. Tapi nanti pada pengadilan kenikmatan Allah tertutupi semua kebaikan yang telah dibuat, ya. Tertutupi oleh apa? Kenikmatan Allah yang diberikan kepada manusia selama hidup di dunia ini. Karena apa? Amal manusia terbatas, sedangkan nikmat Allah tidak terbatas, ya. Jadi kalah amal kita sebanyak apapun, ya, dibanding dengan kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita, tidak ada apa-apa, akan tertutup. Baru setelah itu pengadilan tentang dosa-dosa dan keburukan kita. Nah, ketika digelar persidangan tentang keburukan dan dosa-dosa kita, maka kita sudah nggak bisa apa-apa. Ditunjukkan semua bukti-bukti. Oh, Mumtaz dulu melakukan ini dan ini di sini, ya. Dikira tidak tahu ada videonya di sisi Allah, gitu ya. Wah, pada hari ini mengatakan seperti ini, berapa orang yang tersakiti dari kata-kata itu, ya. Ditunjukkan semuanya, Masya Allah. Jadi kalau tidak dengan rahmat Allah, bagaimana manusia bisa selamat? Ya, nggak mungkin manusia bisa selamat di sisi Allah hanya dengan amalnya. Ya, maka dengan demikian mencari rahmat di majelis-majelis yang seperti ini. Carilah rahmat Allah di majelis-majelis. Ya. Kemudian Allah turunkan sakinah. Wa anzalat alaihimus sakinah, diturunkan kepada mereka sakinah. Sakinah itu adalah apa? Ketenangan jiwa, ketenangan hati. Setiap orang pasti butuh apa? Ketenangan, ya. Hati ini kalau tenang, ya, rasanya nikmat, ya. Tapi kalau gembrungsung rasanya susah. Walaupun hartanya banyak, istrinya banyak, ya, temannya banyak, ya. Tapi kalau hati ini gelisah, maka rasanya enggak nikmat. Dan yang bisa memberikan ketenangan hati adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi carilah ketenangan. Di mana tempat-tempat untuk mencari ketenangan? Ya di rumah-rumah Allah inilah, ya kan? Wa man dakhalahu kana amina. Ya, siapa yang masuk, ya, ke rumah Allah itu maka dijamin akan rasa aman, rasa nikmat, rasa tentram, Masya Allah. Nah, jadi ini majelis yang perlu kita cari, majelis-majelis besar yang seperti ini, ya. Jadi besarnya majelis bukan karena yang datang banyak. Oh, bah tadi saya sana ada majelis yang besar. Kenapa sih besar?
pengunjungnya jutaan. Gitu ya. Ya, yang pengunjungnya jutaan biasanya apa itu? Yang pengunjungnya sampai jutaan biasanya apa itu? Konser-konser ya, konser musik ya. Pengunjungnya jutaan, tapi itu bukan majelis yang besar di sisi Allah ya. Majelis yang besar adalah majelis yang membicarakan ya keagungan dan kebesaran Allah. Ini besar. Walaupun pengunjung yang berupa manusia mungkin 10, 15 gitu ya. Tapi malaikat-malaikat ya yang tidak nampak oleh mata kita bersusun-susun, bersop-sop sampai ke langit. Banyak sekali pengunjungnya. Nah, kadang-kadang kita lupa bahwa yang namanya pengunjung itu adalah hanya manusia. Malaikat-malaikat tidak dihitung sebagai pengunjung. Padahal Allah sedang membangga-banggakan ya nama-nama kita fulan bin fulan ya di hadapan majelis para malaikat. Itulah sebabnya maka kita perlu cari majelis-majelis yang seperti ini. Nah, Allah itu adalah menjadi saksi atas kita ya, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas kita ya. Jadi kadang-kadang orang-orang musyrik itu menghina kita, membuli kita ya. Dengan pagi-pagi datang ke masjid, ngapain pagi-pagi, tidur enak. Karena mereka tidak yakin setelah kematian itu ada kehidupan lagi ya. Bahkan kalau di dalam surat Tabarok ya, surat Al-Mulk bagaimana Mas? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kok alladzi khalaqal mauta wal hayata ya? Dialah zat yang menciptakan mati dan hidup ya. Kenapa enggak alladzi khalaqal hayata wal mauta? Dialah zat Allah yang menciptakan hidup dan mati. Tapi kok matinya didahulukan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Kenapa ya? Kira-kira Allah menciptakan mati dan menciptakan hidup. Ya. Supaya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, sebagai ujian kepada manusia siapa yang paling baik amalnya kan? Ayyukum ahsanu amala. Tapi kok Allah menciptakan mati dulu baru hidup ya? Sesungguhnya kehidupan yang panjang, yang sempurna, yang disebut hidup yang sebenarnya itu justru hidup setelah mati ya. Karena hidup di dunia itu adalah kehidupan yang kecil ya, kehidupan yang sangat sedikit ya. Sedangkan kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang selama-lamanya. Hakikat hidup itu sebenarnya di akhirat. Di dunia hanya sebagai wahana Allah untuk menentukan tempat ya, tempat hidup yang sebenarnya ya. Ini Fahri tempatnya di mana nanti kira-kira, suruh hidup di dunia sebentar, nanti kelihatan gitu ya. Itu patut itu di surga gitu ya. Ini fulan ya, tempatnya nanti di surga atau di neraka, suruh hidup 30 tahun aja lah misalnya. Di dunia misalnya gitu ya. Kelihatan nanti dilihat, itu nanti tempatnya di neraka. Jadi dunia ini hanya tempat seleksi. Ya, dunia hanya apa? Tempat seleksi, ya. Sedangkan akhirat itu hidup yang sebenarnya. Makanya Allah menciptakan mati dan hidup, itu untuk menjadi ujian bagi manusia, ya, untuk memperlihatkan kepadanya siapa
yang berhak menempati surga, siapa yang tidak berhak menempati surga. Kan gitu. Nah, orang-orang yang tidak beriman itu menjadikan dunia jadi tujuan. Ya, dihabiskan umurnya, dihabiskan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Ya. Maka kita hari-hari ini ya dibisikkan dengan media bagaimana seorang polisi gitu ya, Sambo ya. Kemudian ya ditutup-tutupi ya. Yang namanya dosa itu biasanya setiap orang itu menutup-nutupi ya. Pada akhirnya terbuka ketika dia membunuh. Jadi kita sebenarnya juga begitu. Siapa yang merasa dirinya baik ya, mungkin kita itu kalau Allah kehendaki buka aibnya luar biasa ya kan. Ya, jadi kita selama ini masih ditutupi, sayang Allah nutupi kan. Nah, coba oleh karena itu kita harus berpedoman bahwa Allah itu menjadi saksi. Kul ayyu syai'in akbaru syahadah. Ya, siapa yang lebih besar kesaksiannya daripada Allah? Ya, Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyaksikan kita di mana kita berada di dunia, di akhirat, di mana apa yang kita lakukan dan seterusnya itu ya. Maka disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, walaupun Anda jauh dari orang tua ya, di sini Anda adalah pemegang amanah. Pemegang amanah orang tua. Ya, pasti disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai punya pikiran, wah di sini orang tuaku enggak ngerti, ikilah aku pacaran ya enggak ngerti orang tuaku, aku ini enggak ngerti, abah paling ya enggak ngerti kalau saya keluar dari pondok di sana juga enggak ngerti. Memang aku enggak ngerti, ya. Memang orang tuamu enggak ngerti, tapi Allah Subhanahu wa taala yang tahu, menyaksikan. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, maka takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.